Ayah saya bekerja di bank ribawi dan saya memahami bahwa riba itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apakah nafkah yang diberikan beliau kepada saya juga haram selama ini? Bagaimana sikap saya kepada ayah saya? Ini sudah sering ya ditanyakan. Tetapi mungkin penanya ini belum datang sebelumnya. Ya, kita mengulangi jawaban itu karena tidak ada istilah kadaluarsa di dalam ilmu. Wah, wis tahu wis mambu kadaluarsa, enggak ada istilah ilmu kok mambu. Dapuramu kuwi sing mambu ya. Kalau ilmu tidak mambu, tidak kadaluarsa. Jadi nafkah yang diterima oleh si anak ini dari ayahnya yang bekerja di bank ribawi itu nafkah yang halal. Dosanya yang nanggung ayahnya sendiri. Itu. Jadi keharaman riba itu dia hanya berlaku bagi si pegawai bank itu sendiri. Saat sudah berpindah tangan itu halal bagi pihak yang kedua. Saat pegawai bank ini dia kan pegang duit riba toh, dikasihkan ke anaknya, halal bagi anaknya. Dipakai buat beli some, boleh nggak pedagang some? Sampean kerja neng bank aku ora gelem karena duit itu duit riba, saya nggak mau. Atau antum jualan apa namanya, sing cepat mambu apa kira-kira ya? Hah? Bubur ya, bubur. Antum jualan bubur. Sekesuk njeplok orane wong tuku siji-siji yo. Terus ada pegawai bank itu mau beli. Mas, saya mau pesan bubur. Saya ini pegawai bank terkenal katanya. Saya mau pesan bubur 50 porsi. No way. Duit sampean duit riba, saya nggak mau. Kira-kira kalau pedagang bubur ini mengambil duit riba itu lalu memberikan buburnya tuh boleh apa enggak? Halal enggak duit itu bagi pegawai pedagang bubur? Halal. Tapi saat pegawai bank itu makan bubur itu halal apa haram? Haram karena dia makan uang riba. Paham ini? Kok aneh ya olehku mikir ya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ghanimah. Bolak-balik saya ngomong sebetulnya. Ini orang Islam, pasukan Nabi dan para sahabat. Ini orang kafir. Orang kafir itu perang kan bawa harta toh. Apakah perisai, apakah pedang, apakah onta, kuda, duit, makanan. Ini pasukan Nabi, ini perang ini. Dan orang kafir ini nyari duit pakai cara riba. Benar orang Yahudi? Pakai cara judi, pakai cara berzina, merampok, menipu hasil hartanya orang kafir. Lalu perang ini. Orang kafir kalah. Harta ini loh hasil rampokan, hasil judi, hasil zina ini diambil oleh Nabi. Itu namanya harta rampasan perang, ghanimah. Kan itu hasil judi. Iya. Kok diambil oleh Nabi? Kok dibagikan ke para sahabat? Kan itu uang haram. Iya, haram bagi si pelaku kemaksiatan itu. Jika sudah berpindah tangan dengan cara yang halal, itu halal bagi pihak kedua. Sudah paham? Jika sing ruwet ra. Ruwet ya pikiran dewi. Bagaimana sikap saya kepada ayah saya? Sikap antum kepada ayah antum sama seperti anak-anak yang lain. Hormati ayah antum. Nggih. Ora kok malah duwite bapak riba, sing riba tak colongi tak obongi wae. Duwite kuwi. Enggak boleh, berarti antum menjadi pencuri. Hormati ayah, doakan ayah, dan jaga kewibawaan beliau sebagai seorang ayah. Kalaupun ingin menasihati dengan cara yang pelan dan santun, memilih waktu-waktu yang baik saat ayah sedang bahagia, sedang guyang-guyu gitu. Apakah bisa nasihat saya diterima oleh ayah sementara saya itu cuma bocah cilik? Loh, jangan menyepelekan dakwah ilallah. Jangan menihilkan dakwah itu. Meskipun keluar dari lisan orang-orang yang lemah. Karena pemilik hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada tahun 2016 saya mengikuti daurah bersama Syekh Dr. Taufik Al-Masiri dari Madinah, dari kota Madinah. Beliau mengisahkan kejadian di negara Gambia apa ya? Gambia, pokoknya daerah Negro. Jadi saat Presiden Amerika waktu itu namanya Barack Obama. Barack Obama itu mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Itu Presiden Gambia yang pertama kali menolak, memprotes kepada Barack Obama. Lalu dia membuat statement begini. Padahal orang Gambia ini presidennya gemuk, negro, ireng itu. Hei Barack Obama, statementnya itu tersebar loh.
Kok kamu mengesahkan? Karena di negara Gambia pernikahan sesama jenis ini diburu, Pak, melanggar hukum. Dia bilang sama Barack Obama gini, Barack Obama, kamu kok meresmikan pernikahan sesama jenis? Kita ini sebagai kepala negara harus menjadi percontohan yang nyata. Maka dari itu saya nyatakan hari ini aku melamar kamu sebagai istriku. Gitu. Kamu tak jadikan istriku, katanya. Supaya kita ini menjadi contoh yang nyata, Bu. Undang-undang yang kamu tetapkan gitu. Barack Obama para horor itu. Waduh, kok aku dirabi wong kok ngono ngene. Ternyata ada cerita yang melatar belakangi kenapa di Gambia itu pernikahan sesama jenis itu dianggap melanggar hukum ya. Dan kenapa sekte Syiah di Gambia itu rontok, Pak? Padahal dulu sekte Syiah itu yayasannya banyak di Gambia itu dan sudah punya pendidikan dari TK sampai universitas itu. Gara-garanya ada seorang dai ahli sunnah khutbah Jumat, Pak. Dengan lisannya yang lemah. Dia tidak punya senjata, awak yo ora metekol yo ora gotot, enggak punya bala tentara. Dia khutbah Jumat 15 menit menjelaskan kesesatan Syiah. Presidennya itu waktu itu dengar, langsung dipanggil ke istana negara. Suruh menjelaskan apa itu Syiah ini. Syiah itu begini, suka mencaci maki sahabat begini. Seketika itu pula dia membuat apa? Peraturan yang menetapkan bahwa Syiah itu menjadi sekte terlarang di negeri itu. Jadi virus-virus Syiah yang mulai menggurita di negara itu protol hanya dengan khutbah Jumat 15 menit gitu. Kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya. Tetapi kapan Allah menurunkan pertolongannya? Bukan urusan kita. Tugas kita hanya berusaha terus menyuarakan kebenaran ini semampu kita. Sampai kapan? Ila masya Allah. Sampai waktu yang Allah kehendaki. Nasihatilah ayah antum dengan baik-baik, dengan muka berseri. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa itu, idhab ila fir'auna innahu tagha wa qul lahu qawlan layyina. Gitu. Pergilah kepada Fir'aun. Dia melampaui batas. Ucapkan kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. Lu menungso paling elek lu kuwi. Raja Pirngon. Maka ayah kita masih muslim. Ucapkan kata-kata yang baik, yang sopan, yang santun. Ya, memperingatkan beliau dari bahaya riba. Kemudian jangan lupa juga mendoakan. Dan yang tidak kalah penting adalah merubah akhlak antum. Bolak-balik saya ngomong ini. Tunjukkan bahwa kita setelah ikut pengajian akhlak kita berubah. Menjadi lebih berbakti, menjadi lebih sopan, menjadi lebih suka bantu ayah kita. Nanti omongan kita akan didengar. Kuwi ra tau ngewangi bapakmu. Njulak njaluk duit ae. Nyungut ae, dikongkon wegah, nggak pernah membantu. Gimana ayah kita mau bersimpati? Curilah hatinya dengan akhlak kita yang mulia dan didoakan. Wallahu ta'ala alam.